ya Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti arahan-Mu, bisa mengikuti panggilan-Mu, dan biarlah Engkau menyertai kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu saja yang menjadi pandu langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kurang semangat nih ya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau hari ini, sore ini kita bisa bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tadi liturgi sudah menyampaikan bahwa tema kita hari ini adalah rahasia bahagia yang kedua. Berduka cita tapi bahagia. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Dari Matius 5 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kita baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, siapa di antara kita yang lebih memilih duka cita ketimbang sukacita? Siapa yang lebih pilih senang? Terima kasih untuk jawaban yang jujur. Saya lebih senang susah. Siapa yang mau untung? Semua mau untung, mau cuan ya. Siapa yang mau rugi? Yang lain aja, asal jangan saya, betul kan? Sebagian besar dari kita ingin bahagia, tapi sedikit sekali yang ingin berurusan dengan yang namanya duka cita. Kalau kita sedih terlalu lama, maka kita dianggap, lemah lu. Kalau luka dibicarakan, maksudnya mau sharing supaya dapat penguatan, malah dibilang apa? Kamu kok gak dewasa ya? Masa bicarain luka terus? Ya padahal lukanya masih basah, belum mengering. Ya masih butuh penyembuhan, masih butuh obat. Masalahnya Yesus justru berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Kalimat ini tidak terdengar masuk akal, bukan? Kenapa gak masuk akal? Bukan karena kita gak pernah berduka cita, tapi karena kita tidak pernah menganggap bahwa duka cita adalah jalan menuju bahagia. Di kamus kita gak ada tuh, kalau mau bahagia ya duka cita dulu. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita, maka mungkin kalau kita ada di kumpulan orang-orang yang mendengarkan khotbah di bukit itu pada saat itu, mungkin kita juga akan berbisik satu sama lain, colek sebelahnya lalu berkata, benar tuh yang dia ngomong. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan duka cita adalah jalan menuju bahagia? Akibatnya apa? Banyak orang termasuk orang Kristen melakukan hal ini. Kita sibuk menenangkan diri, tapi kita tidak pernah membenahi hati. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau begitu pertanyaannya sederhana. Duka cita seperti apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan? Dan apa hubungannya dengan kebahagiaan? Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu memperhatikan lebih dulu. Duka cita seperti apa yang sedang Tuhan Yesus katakan? Duka cita yang sedang Yesus bicarakan adalah duka cita yang membawa kita kepada Allah. Apa yang Tuhan Yesus katakan ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Nggak bisa dipahami kalau duka cita cuma bisa dimengerti sebagai perasaan sedih. Kalau kita hanya mengartikan duka cita sebagai sebuah perasaan sedih, maka apa? Kita nggak bisa memahami apa yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Dan di dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus menunjuk pada duka cita orang yang berkabung, duka cita yang nyata, duka cita yang dalam, duka cita yang tidak bisa ditutupi. Ada ratapan karena kehilangan yang sungguh-sungguh. Ini bukan kesedihan yang bisa dialihkan.
yang bisa dilupakan. Oke deh, kita skip dulu, ya kita senang-senang dulu, ntar waktu sendirian ingat lagi, sedih lagi, duka cita lagi. Tidak. Tapi ini adalah duka cita yang memaksa seseorang untuk apa? Untuk berhenti dan berhadapan dengan kenyataan. Karena itu duka cita yang Yesus maksud bukan sekedar apa yang terjadi pada hidup kita, saudara-saudara, melainkan apa yang kita sadari tentang diri kita di hadapan Allah. Ya, bukan sekedar apa yang terjadi pada hidup kita, melainkan apa yang kita sadari tentang diri kita di hadapan Allah. Ini adalah duka cita yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa ada sesuatu yang sungguh rusak, bukan hanya di sekelilingnya, tapi juga di dalam dirinya. Duka cita orang yang sampai pada pengakuan bahwa dosanya sungguh nyata dan tidak bisa lagi ditutupi, tidak lagi bisa dibenarkan. Dan di sepanjang Alkitab tidak semua duka cita dipandang sama. Ada kesedihan yang keras, ada kesedihan yang emosional, tapi tetap tidak membawa manusia kepada Allah. Dan di Alkitab kita melihat beberapa contohnya. Ada Kain, dia sedih dan marah setelah persembahannya ditolak, tapi dia tidak bertobat. Duka citanya berakhir pada pembunuhan saudaranya sendiri. Ada Esau yang menangis dengan keras karena kehilangan berkat yang harusnya dia terima. Tapi dia menangis, air matanya adalah air mata tanpa pertobatan. Dan kita tahu yang paling terkenal dibandingkan semuanya, karena sebentar lagi juga kita akan ngomongin tentang dia. Biasanya setahun sekali paling enggak, menjelang Jumat Agung dan Paskah, kita pasti akan menyinggung namanya. Yudas Iskariot. Dia memang menyesal setelah mengkhianati Yesus, bukan? Tapi dia tidak datang kepada Allah. Duka citanya berujung kepada keputusasaan dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya secara tragis. Karena itu secara rohani ada 3 jenis duka cita yang perlu kita bedakan. Yang pertama, ada yang namanya duka cita duniawi. Ini adalah kesedihan. Kesedihan karena apa? Karena hidup tidak berjalan sesuai keinginan kita. Ada kegagalan, ada kerugian, kita disakiti, kita tidak dihargai. Duka cita ini berpusat pada diri, tujuannya sederhana, supaya hidup kita tuh kembali aman dan nyaman. Itu kan yang dicari manusia, hidup aman dan nyaman. Kehilangan itu menjadi sebuah kerugian yang besar. Dan kadang-kadang kita sedih, kenapa hidup kita kok tidak bisa seperti hidup orang lain yang nampaknya jauh lebih puas, jauh lebih bahagia, jauh lebih diberkati, jauh lebih menikmati. Duka cita ini bisa sangat emosional, tapi tidak mendorong kepada pertobatan. Yang dicari adalah kelegaan, tetapi bukan kebenaran. Duka cita seperti ini bisa berlalu tanpa pernah membawa seseorang datang kepada Allah. Karena yang menjadi fokus duka citanya adalah diri sendiri dan kepentingannya. Tapi ada duka cita jenis kedua. Duka cita karena konsekuensi dosa. Ini adalah kesedihan yang muncul bukan karena dosa itu sendiri, tapi karena akibatnya. Apa akibat dosa? Ada rasa malu, ada reputasi yang rusak, ada kepercayaan orang yang hilang. Duka cita jenis ini ada penyesalan, tapi masih ada pembelaan diri. Ada kesedihan, tetapi belum ada kerendahan hati. Orang menyesali akibatnya, tapi tidak menyesali dosanya. Dan duka cita seperti ini bisa tampak rohani di luar, tapi tidak menghasilkan pertobatan yang sejati. Kurang lebih begini, saya tahu saya salah Tuhan, tapi ini kan karena, ya, ngerti maksudnya? Tahu dia salah, tapi masih berusaha membela diri. Nah yang ketiga, ada yang namanya duka cita rohani. Ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Duka cita yang lahir ketika seseorang berdiri dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia lihat dosanya tanpa pembelaan. Dia sadari bukan hanya dirinya yang berdosa, tapi dunia sekitarnya juga adalah dunia yang berdosa, dunia yang rusak, dunia yang gagal.
Dan duka cita ini gak sibuk menyalahkan orang lain atau keadaan. Dia datang dengan satu pengakuan yang sederhana. Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu. Duka cita seperti inilah yang merendahkan hati, membuka pintu pertobatan, dan membawa manusia kembali kepada Allah. Kalau hari ini engkau berduka cita, duka citamu jenis yang seperti apa? Apakah duka cita duniawi? Apakah duka cita karena konsekuensi dosa? Atau duka cita yang rohani? Karena itu kebahagiaan yang Yesus maksud tidak terletak pada perasaan orang itu, melainkan pada posisinya di hadapan Allah. Posisi yang berhenti untuk membela diri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada belas kasihan Allah. Saudara ingat apa yang Tuhan Yesus gambarkan dengan perumpamaan anak yang hilang? Dia pesta pora kan? Dia pergi, udah bapaknya masih hidup, dia minta harta warisan, ya. Anak bokambuan, ya. Anak yang gak tahu diri. Semuanya sudah habis nih. Udah gak ada lagi yang bisa diandalkan. Dia gak bisa lagi pencitraan. Kan gitu, ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ku tendang. Itu yang dia alami. Dia nggak langsung pulang kan ketika uangnya habis, ketika hartanya habis. Apa yang dia berusaha lakukan? Mempertahankan harga dirinya. Aku ini bukan sembarang laki-laki. Aku laki-laki yang tangguh. Tapi mulai berhadapan dengan kesulitan sampai makan makanan babi kan. Dia baru berhenti ketika dia menyadari sesungguhnya gak ada lagi yang bisa aku pertahankan. Semuanya udah habis berantakan. Dia lapar, dia sendirian, gak ada lagi yang mau ngaku. Dulu semua orang ngaku, engkau temanku, kita bestie, kita CS. Sekarang lu siapa? Ya dulu kan kita cuma kenal-kenalan aja, have fun doang. Sekarang lu gak punya apa-apa, kita gak bisa have fun bareng dong. Dia lapar dan sendirian, namun untuk pertama kalinya di dalam hidupnya dia tidak menyalahkan siapapun. Yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Dia gak berkata keadaanku ini gak adil. Dia juga gak berkata, Papa harusnya bisa ngerti ini. Papa harusnya bisa paham. Dia hanya berkata dalam dirinya, dalam hatinya, aku ini tidak layak. Dia bangkit dan pulang. Bukan dengan tuntutan. Pulihkan kembali hakku sebagai seorang anak. Aku memang salah di masa lalu karena aku kurang matang, aku kurang dewasa. Tidak ada rencana pembelaan di situ. Tapi dia datang dengan satu pengakuan sederhana. Dan pada saat ia berhenti membela diri, dia berjalan kembali kepada Bapaknya. Dan dalam bagian Alkitab itu, di Injil Lukas kita menyaksikan bukan? Bahwa ketika ayahnya melihat dari jauh, ayahnya yang berlari mendekati anak yang hilang itu dan memeluknya. Saya mengajak kita untuk mengevaluasi kehidupan kita. Di bagian hidup mana saat ini kita tuh masih berkata, Tuhan saya tuh memang salah. Tapi masih ada tapinya. Atau kita seringkali bukannya gak tahu bahwa kita salah. Tapi masih ingin membela diri sebelum benar-benar mengaku di hadapan Tuhan. Masih ada ABCDE-nya sebelum apa? Tanda kutip, terpaksa mengaku dengan jujur, iya Tuhan, aku memang salah. Loh tadi kan kamu bilang begini. Enggak Tuhan, aku berlebihan. Loh tadi kan kamu bilang gini. Enggak Tuhan, emang aku yang salah Tuhan. Aku percuma membela diri karena ternyata aku memang salah. Posisi kita di mana? Atau jangan-jangan dua-duanya kita lakukan itu secara sadar, terstruktur, sistematis di dalam kehidupan kita yang menyebut diri kita seorang Kristen pengikut Kristus. Kita menyikapi duka cita
tidak membawa kita kembali kepada Allah dengan segera, tapi membiarkan duka cita kita, kesadaran akan dosa dan kerusakan dunia ini, membawa kita pada pembelaan diri, seolah-olah aku begini karena mereka begitu. Dan kalau duka cita yang benar membawa kita kembali kepada Allah, maka pertanyaan berikutnya sederhana. Apa yang Allah lakukan terhadap orang yang datang kepadanya seperti itu? Apa yang Allah lakukan kepada orang-orang yang datang kepadanya dengan sebuah duka cita, yang menyadari keadaan diri yang berdosa, dan menyadari bahwa dunia sekitarnya juga adalah dunia yang rusak dan sama berdosanya. Maka kita masuk ke dalam poin yang kedua. Yang Allah lakukan terhadap orang yang datang kepadanya seperti itu adalah duka cita yang dihibur oleh Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini ada dua bagian yang gak bisa dipisahin. Siapa orangnya? Orang yang berduka cita. Apa yang Allah janjikan? Mereka akan dihibur. Siapa mereka? Orang yang berduka cita. Mereka akan dihibur oleh Allah. Nah, kata karena menunjukkan bahwa kebahagiaan itu gak bersumber dari apa yang dirasakan oleh orang itu, melainkan dari apa yang Allah lakukan terhadapnya. Ungkapan akan dihibur, ini berarti bahwa Allah sendiri yang akan menghibur umatnya melalui kehadiran Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara sekalian, penghiburan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukanlah pertama-tama terkait perubahan keadaan, tapi terkait dengan pemulihan relasi. Kadang-kadang penghiburan dari duka cita itu bukan berarti keadaannya langsung berubah dengan segera. Dari keadaan yang penuh dengan nestapa menjadi keadaan yang well done, baik-baik saja. Enggak. Tapi perubahannya dimulai dari pemulihan relasi. Sebab Allah menghibur orang yang berduka cita dengan mengampuni dosanya, menerima dia kembali, menyelamatkannya melalui karya Kristus. Saya suka bercerita. Di depan balai kota ada tembok batu. Di situ tertulis nama orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran berat. Jadi setiap orang yang ada pelanggaran berat namanya pasti ada di mana? Di tembok batu itu. Mungkin di situ ada nama Martin, ada nama Roni, ada nama Moses. Saya nggak berani sebut nama Petrus. Nama yang tertulis nggak pernah dihapus. Dan satu sore seorang pria berdiri di depan tembok itu. Dia membaca namanya sendiri. Dia hanya berdiri di situ memandangi namanya. Lalu ada seorang petugas. Ya, petugas kota, dia datang bawa pahatan. Nggak berkata apa-apa, dia pahat sesuatu di bawah nama pria itu. Dia menambahkan satu kalimat singkat. Taruhlah namanya Martin. Di bawah nama Martin, dia pahat lagi sebuah tulisan yang singkat. Hukuman telah ditanggung. Namanya tidak dihapus. Masalah hidup si Martin itu belumlah selesai. Tapi sejak hari itu, setiap orang yang membaca nama Martin juga membaca tulisan yang ada di bawahnya. Martin, hukumannya telah ditanggung. Itulah penghiburan yang Allah berikan kepada kita umatnya. Masa lalunya tidak dihapus. Catatan buruknya bukan berarti tidak pernah ada dalam sejarah kehidupan. Tapi masa lalunya yang berdosa, yang gagal itu ditanggungnya. Supaya orang yang datang kepadanya tidak lagi hidup di bawah vonis yang sama.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita sudah datang kepada Allah dengan duka cita yang benar, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berdiri sendirian. Mari kita belajar untuk mengenali cara Allah menghibur kita. Kita sudah terbiasa membiarkan diri kita dihibur oleh hiburan yang bisa kita dapatkan di dalam dunia ini, bukan? Siapa yang pernah pergi ke diskotik? Tidak ada. Siapa yang pernah pergi ke nightclub? Tidak ngaku. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada, berhentilah, bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Sebab penghiburan Allah jarang dimulai dari perubahan keadaan. Dia dimulai dari keputusan Allah terhadap diri kita. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kita diampuni, diterima, nggak lagi ada di bawah vonis. Karena hukuman, karena vonis itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apakah saudara belajar mengenali cara Allah menghibur saudara? Bukan cuma itu. Mari kita memperhatikan apa yang sedang Allah pulihkan. Kadang-kadang waktu kita udah datang nih dengan jujur kepada Tuhan ya, seringkali yang berubah bukan situasinya loh, bukan keadaannya. Yang berubah apa? Cara kita berdiri di hadapan Allah, cara kita menghadap kepadanya. Ada ketenangan, ada damai sejahtera di situ. Kenapa? Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena relasinya dipulihkan. Relasi yang dipulihkan dengan Allah itu memberikan sukacita yang besar. Itu memberikan kekuatan untuk mengatasi duka cita karena dosa dan pelanggaran. Itu memberikan kita kenyamanan dan keamanan. Ada ketenangan. Waktu aku datang kepada Tuhan, aku tahu aku datang sebagai orang yang diampuni dan dipulihkan. Bukan datang sebagai orang yang berbeban berat, lalu terus menahan beban itu dan membawanya kemana-mana. Seolah-olah Tuhan tidak cukup kuat. Tuhan tidak cukup sanggup, Tuhan tidak cukup berkuasa untuk mengangkat beban dosaku ini dan memulihkan hidupku. Mari kita perhatikan apa yang sedang Allah pulihkan. Saudara, kalau mengingat kehidupanmu 5 tahun yang lalu dengan kehidupanmu hari ini, apa yang berbeda dari relasimu dengan Tuhan? Apakah engkau sekarang lebih aware terhadap cara Tuhan bekerja? Engkau lebih peka terhadap cara Tuhan memimpin. Engkau lebih peka terhadap apa yang sedang Tuhan tunjukin di dalam kehidupanmu. Sekalipun selangkah demi selangkah itu nampaknya menjadi pergumulan yang begitu berat yang harus dijalani setiap hari. Tapi tahu ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang melimpah. Berapa banyak dalam seminggu terakhir ini Tuhan meluputkan engkau dari berbuat dosa yang engkau sebetulnya tidak perlu lakukan. Berapa banyak engkau bergumul bersama dengan Tuhan dan berkata, aku ini tidak kuat Tuhan. Sedetik lagi nyaris aku akan tergelincir. Bahkan seorang tokoh Alkitab yang terkenal pun, yang hebat seperti Daud pun pernah mengungkapkan hal yang sama, bukan? Kalau bukan karena kuat kuasa Tuhan, kalau bukan memperhatikan apa yang sedang Allah pulihkan, itu relasi itu harus dijaga. Dan mari kita menjalani hidup dari penghiburan itu. Sebab penghiburan Allah membentuk respon yang baru. Responsnya bukan karena rasa bersalah. Tidak bereaksi seperti yang dulu lagi. Reaksinya beda. Kalau dulu waktu masih hidup dalam dosa dan pelanggaran, ketika ditegur, senang atau marah? Bapak Ibu kalau hidup dalam dosa, kalau ditegur, senang atau marah? Marah, kenapa? Siapa kamu mau ngatur-ngatur hidupku? Ini kesenanganku, pakai duitku, enggak pakai uangmu. Betul kan? Karena kita merasa diri kita benar. Tapi pada waktu kita sudah menyadari dosa pelanggaran kita, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Maka apa?
kita nggak bereaksi lagi seperti yang dulu. Sekarang kalau ada teguran apa? Kita memilih untuk berdiam diri, merenungkan, dan cari tahu, Tuhan, apa rencanamu? Kalau dulu ada halangan dikit, tinggalin Tuhan. Mau cari jalan pintas, cari jalan yang aman, yang instan. Kalau sekarang kita akan tetap setia, meski keadaan belum berubah. Dan penghiburan ini menguatkan langkah, bukan hapus prosesnya. Prosesnya akan tetap mungkin naik turun, jatuh bangun, tapi dalam perjalanan proses itu ada kekuatan dari Tuhan yang menopang. Dan bagaimana kita menjalani hidup dari penghiburan itu? Penghiburan yang kita alami sekarang ini bukanlah penghiburan yang nyata, yang sempurna, tapi penghiburan yang berakar pada Kristus yang mati, pada Kristus yang bangkit. Maka perasaan kita tidak berdiri pada perasaan hari ini, tapi perasaan yang berdasar pada keselamatan yang sudah Allah kerjakan dan yang akan Dia genapi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi orang yang kebal terhadap duka cita. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi orang yang jujur di hadapannya. Sebab apa? Orang percaya tidak dipanggil untuk menolak duka cita yang benar. Sebab melalui kesedihan karena dosa dan karena dunia yang rusak, Allah menghibur, Allah memulihkan kehidupan kita. Dan penghiburan itu bukankah tidak selalu datang dengan perubahan keadaan, tapi selalu datang dengan tindakan yang nyata. Ini yang ketiga kalinya saya menyampaikan. Dia mengampuni, Dia menerima kita, Dia memulihkan kita. Maka kebahagiaan yang Yesus janjikan bukan sebuah kebahagiaan yang rapuh, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tergantung dari situasi dan kondisi kehidupan kita. Tapi kebahagiaan yang orang tahu bahwa hidupnya tidak lagi ada di bawah vonis. Hidupnya tidak lagi ada di bawah hukuman. Hidupnya ada di dalam tangan Allah yang setia. Maka outputnya juga akan berubah. Kenapa? Yang innernya sudah dirubah. Kiranya kita berani belajar berduka cita dengan benar di hadapan Tuhan. Sebab di sana kita akan mengalami penghiburan yang sungguh-sungguh. Kita akan mengalami penghiburan yang memberikan kehidupan. Oleh sebab itu, rahasia berbahagia adalah apa? Bahagialah waktu engkau berduka cita karena dosa dan karena dunia yang rusak ini. Engkau rindu membawa dirimu dan lingkunganmu kembali kepada pelukan Allah. Maka berbahagialah kalau saudara punya perasaan, punya pergumulan, punya kerinduan yang seperti itu. Kalau orang Kristen berhenti bergumul akan dosa, melihat lingkungan yang rusak, tidak merasa apa-apa, maka ada sesuatu yang sudah mati di dalam hatinya. Ada sesuatu yang sudah tidak lagi bisa hidup di dalam dirinya. Maka berbahagialah. Dan jangan anggap itu sebagai sebuah hal yang menyusahkan. Berbahagialah karena Tuhan akan menghibur dan menguatkan orang-orang yang bergumul bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tuhan akan menolong kita untuk menyaksikan waktu kita bergumul bersama dengan Tuhan. Kehadiranmu akan dipakai oleh Tuhan untuk menghibur dan menguatkan mereka yang terhilang. Itulah sebabnya jangan cuma sekedar berhenti menyebut diri seorang Kristen. Lanjutkanlah perjalanan hidup menjadi pengikut Kristus yang merasakan sesuatu dari relasinya dengan Tuhan dan berbahagia dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, sekalipun itu nampaknya adalah sebuah hal yang menyusahkan. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, bukan lagi bangga dengan duka cita yang hanya berpusat pada diri sendiri, tapi boleh merendahkan diri. Duka cita kami harusnya karena
keadaan yang berdosa, karena dunia yang berdosa, bahkan diri kami juga berdosa. Diri yang membutuhkan anugerah Allah. Dan kami mengucap syukur karena Engkau tidak tinggal diam. Ada kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran. Sehingga hari ini kami boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami bisa berbahagia karena kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Karena kami punya kesadaran itu, biar Roh Kudus terus memaksimalkan kesadaran itu. Sehingga kami tidak menjadi orang yang acuh terhadap lingkungan, terhadap dunia sekitar kami. Tapi menjadi orang yang turut bergumul bagi mereka. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan dan kekuatan untuk meraih mereka datang kepada Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena berduka cita, karena kami akan dihibur. Amin.